Deretan film ini harus dirilis setelah aktor yang memainkannya meninggal dunia. Ada berbagai judul film yang justru dirilis setelah pemainnya meninggal dunia. Untuk mengenang aktornya, film ini pun dirilis dan didedikasikan kepada mereka yang sudah berpulang. Arsip Biru akan membahas film-film yang ditinggal pemain utamanya karena meninggal dunia. Film ini dirilis setelah para pemainnya meninggal dunia dan mendapatkan simpati publik dan juga kesuksesan secara komersial. Para penggemar film Star Wars pasti sangat mengenal sosok Princess Leia Organa yang diperankan dengan apik oleh aktris Carrie Fisher. Dalam sequel film Star Wars The Last Jedi menjadi film terakhir aktris kawakan tersebut karena ia meninggal dunia pada saat film ini belum dirilis. Carrie Fisher untungnya telah menyelesaikan seluruh proses syuting yang telah rampung sejak Juli 2016. Namun pada Desember 2016, ia meninggal dunia karena serangan jantung. Film ini pun dirilis pada Desember 2017 silam. Tahun 2019 lalu juga hadir kembali sequel film tersebut, dan kisah Princess Leia ternyata juga masih berlanjut. Tim produksi menggunakan berbagai footage dari sang aktris yang belum terpakai di film-film sebelumnya, ditambah dengan sentuhan CGI. Di film ini pun diceritakan juga kalau Princess Leia telah tewas. Pada November 2013 silam, Paul Walker meninggal dunia karena kecelakaan tragis yang menimpanya. Kecelakaan ini terjadi pada saat proses syuting sequel ke-7 dari franchise Fast Furious yang belum rampung. Kematian bintang utama film tersebut bukan hanya mengagetkan dan membuat sedih para penggemarnya, namun juga harus membuat pihak studio untuk berpikir keras bagaimana melanjutkan syuting film ini tanpa kehadiran Walker. Universal Pictures menghentikan sementara proses syuting untuk mengubah naskah filmnya. Akhirnya, sang sutradara James Wan dan Universal Pictures memilih untuk membuat karakter Walker pensiun dari petualangannya. Dengan kecanggihan teknologi, sosok Paul Walker tetap hadir di dalam film tersebut dengan memakai pemeran pengganti, yang mana stuntman tersebut adalah dari adik Paul Walker sendiri, yang melalui teknologi CGI, wajah Walker ditempelkan di adiknya tersebut. Film ini pun dirilis pada April 2015. The Hunger Games berhasil mendapatkan tempat di hati para penikmat film aksi. Salah satu bintangnya, yaitu Philip Seymour Hoffman, meninggal dunia saat sequelnya belum dirilis. Ia memang hadir di sequel pertama film ini yang dirilis November 2014. Ia sendiri meninggal dunia saat film ini belum dirilis pada Februari 2014 silam. Ia meninggal dunia karena keracunan berbagai campuran obat-obatan, dan akhirnya film ini pun didedikasikan untuk mengenangnya. Namun yang membuat penggemar franchise ini terkejut, sosoknya hadir kembali di sequel kedua The Hunger Games, dan kehadirannya bukan merupakan hasil teknologi CGI, namun merupakan sosok sang aktor yang tampil utuh. Ternyata, proses syuting kedua film ini dilakukan sekaligus semasa almarhum masih hidup. Sebetulnya, ada dua adegan yang belum diselesaikan oleh Seymour, dan akhirnya tim produksi mengubah skenario film tersebut. Pada akhirnya, sosok Seymour tidak hadir di adegan akhir dari bagian kedua film tersebut. Alice Through the Looking Glass dirilis pada tahun 2016 silam. Sayangnya, salah satu aktornya yang memerankan tokoh penting meninggal dunia karena kanker pankreas pada Januari 2016. Adalah Alan Rickman yang dikenal juga sebagai pemeran Severus Snape dalam franchise Harry Potter. Dalam franchise Alice the Wonderland, Alan berperan sebagai Absalom the Caterpillar. Ia sudah menyelesaikan proses syuting film ini. Ia juga sudah menyelesaikan proses pengambilan suara.
4 bulan sebelum film ini dirilis, Alan Rickman meninggal dunia. Saat film The Dark Knight dirilis, sang pemeran penjahat utama Heath Ledger telah meninggal dunia karena keracunan berbagai obat-obatan. Ledger sendiri telah menyelesaikan seluruh proses film ini. Film ini sukses besar, ditambah pemberitaan kematian sang aktor yang begitu besar, membuat film ini sangat dikenang. Ada satu film lagi yang dirilis setelah aktor meninggal. Film ini berjudul The Imaginarium of Dr. Parnassus. Ia sendiri belum menyelesaikan seluruh adegan di film terakhirnya ini karena kematiannya yang lebih dahulu datang. Pada awalnya, sang sutradara Terry Gilliam ingin membuat karakter Ledger bertransformasi wujud menjadi berbagai karakter lain dengan menggunakan CGI. Pada akhirnya, sang sutradara merekrut Johnny Depp, Jude Law, dan Colin Farrell untuk menggantikan Ledger. Karakter Ledger diceritakan berpetualang melalui alam magis dan bertransformasi menjadi ketiga aktor tersebut. Agustus 2020 silam, aktor Chadwick Boseman meninggal dunia karena penyakit kanker usus besar yang dideritanya, dan tanpa sepengetahuan publik, ternyata ia mengidap kanker tersebut sejak 2016 silam. Chadwick Boseman dikenang dengan perannya sebagai Black Panther. Tentu saja kematiannya ini membuat sedih penggemar Marvel Cinematic Universe. Ia juga ternyata telah menyelesaikan proses syuting film terakhirnya yang berjudul Ma Rainey Black Bottom, di mana dalam film tersebut Chadwick Boseman berperan sebagai seorang pemain trompet yang bernama Livy. Film ini pun tayang di Desember 2020 di Netflix. Film The Crow dirilis tahun 1994 silam. Bukan hanya sukses secara komersil, namun juga ada cerita tragis di baliknya. Hal ini karena sosok pemeran utama film ini, Brandon Lee, yang mana ia merupakan putra dari aktor legendaris Bruce Lee, harus meninggal dunia karena kecelakaan syuting. Lee sebenarnya telah menyelesaikan sebagian besar adegannya. Tim produksi akhirnya mengubah skenario adegan yang belum diselesaikan oleh Brandon. Untuk menyelesaikan proses syutingnya, tim produksi terpaksa menggunakan teknologi CGI dengan menempelkan wajah Lee ke badan seorang stuntman yang bernama Chad Stahelski. Brandon Lee sendiri tewas setelah sebuah adegan di mana sebuah pistol menembakkan pelurunya ke arahnya, dan ternyata pistol tersebut telah terisi peluru. Kecelakaan syuting ini membuat publik heboh dan menjadi pemberitaan di mana-mana, dan membuat banyak pihak yang mempertanyakan keamanan lokasi syuting, dan membuat banyak pihak yang mempertanyakan apakah film ini akan diteruskan atau dirilis. Akhirnya, film tersebut pun dirilis dan membuat film ini sukses secara komersil, dan film ini pun didedikasikan untuk mengenang Brandon Lee.